Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Ayus Pagi. Sebuah agen beras di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten dibobol maling. 60 karung dengan total 3 ton beras berhasil digasak kawanan pencuri. Memanfaatkan situasi di tengah tingginya harga beras di pasaran, sekawanan pencuri nekat membobol sebuah agen beras di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Tumpukan 60 karung beras dengan berat total 3 ton ludes diangkut para pencuri. Selain menggodol beras, para pelaku juga mencuri setengah karung bawang putih serta minyak goreng curah. Jika ditotal, kerugian pemilik toko mencapai 45 juta rupiah. Dan pas sampai TKP, benar saya lihat bahwa toko ini udah kebuka, ya kan, pintunya pas saya survei ke dalam beras sudah habis, sudah nggak ada. Berapa banyak beras? Ya kurang lebih sekitar 60 karung, sekitar 3 ton. Beras yang mana Pak? Beras yang premium, 50 kilo? yang 50 kilo tadi ya. Pencurian ini kini dilaporkan ke Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga beras membuat daya beli konsumen menurun mengakibatkan omset pedagang beras turun hingga 30%. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menekankan impor beras untuk menjaga cadangan pasokan pun alami beberapa kendala. Kenaikan harga beras berbagai jenis masih terpantau di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Beras medium yang sering diminati masyarakat kini di kisaran Rp14.000 per kilogram yang semula dijual dengan harga Rp9.000 per kilogramnya. Sementara beras premium berada di kisaran harga Rp18.000 dari harga semula Rp11.000 per kilogram. Kenaikan harga beras disebabkan oleh petani yang gagal panen sehingga beras mengalami penurunan pasokan. Akibat kenaikan harga beras yang sudah berlangsung hampir 1 bulan terakhir, para konsumen mengurangi pembelian yang mengakibatkan penurunan omset penjualan. Banyak kenaikan ini pemasukannya seperti apa? Kurang dong, kan banyak apa tuh? Banyak operasi pasar kan. Menurunnya berapa persen Pak? Kira-kira Pak? Ada lah 20-an kali, 20-30. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan kendala beras impor masuk ke Indonesia untuk mencukupi stok beras adalah akibat proses bongkar kapal yang membutuhkan waktu. Beras impor tahun 2023 yang dapat terrealisasi hanya 2,3 juta ton. 2 juta ton dari penugasan impor tahun 2023 dan 300.000 ton merupakan carry over atau pengalihan dari kuota tahun 2022. Sedangkan untuk kuota tambahan 1,5 juta ton di tahun 2023 belum dapat terrealisasi di tahun tersebut, melainkan carry over ke tahun ini. Jadi kita masih mempersiapkan yang 1,5. Jangan ngomong 1,6, 1,5 itu ngos-ngosan nyarinya. Gitu. Jangan punya pikiran, wah ini harus impor. Enggak, kita itu sekarang benar-benar mengatur. Kita juga harus lihat waktu bongkar. Kan udah saya jelasin, cara bongkar itu nggak sesimpel yang dipikirkan. Kapan-kapan saya ajak bongkar ya ke pelabuhan. Arief juga menekankan pemerintah melalui Perum Bulog setidaknya harus bisa mempertahankan stok cadangan pangan pemerintah atau CPP beras minimal 1,2 juta ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjualan beras Bulog murah di kantor wilayah Bulog NTB diwarnai protes warga yang tidak mendapat jatah. Sementara ratusan warga Kulon Progo, Yogyakarta berebut untuk mendapatkan beras, telur, bawang hingga minyak goreng murah di Pasar Wates. Mahalnya harga beras di pasaran yang mencapai Rp20.000 per kilogram membuat Perum Bulog NTB menggelar pasar murah di halaman Bulog. Namun banyaknya warga yang datang tidak sebanding dengan jumlah beras yang disediakan. Akibatnya banyak warga yang kecewa dan protes lantaran tidak mendapat jatah beras. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan pegawai Bulog. Banyak juga peminatnya bukan? Karena kan perbandingan harga di pasar kan jauh sekali. Berapa? Di pasar kan 16.000. Kalau di sini kan lebih murah, dapat 11.000 lebih lah. Sementara itu ratusan warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Kamis siang rela berdesak-desakan di depan Pasar Wates untuk mendapatkan berbagai sembako yang dijual murah.
Salah satunya yaitu beras. Bahkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang disediakan langsung ludes dalam waktu 1 jam. Warga yang tidak kebagian beras SPHP terpaksa membeli beras pulen atau premium dari Gapoktan yang dijual seharga Rp70.000 per kilogram atau Rp14.000 per kilogramnya. Diharapkan dengan operasi pasar ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang masih melambung jelang Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang superhero ikut antri demi beras gratis di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, warga yang mayoritas lansia dan ibu rumah tangga antri beras gratis di kantor kelurahan. Seorang warga desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, mengayuh sepeda ke lokasi pembagian beras gratis. Ia kemudian ikut antri bersama ratusan warga penerima manfaat lainnya. Kostum superhero yang dikenakan menjadi hiburan warga lainnya yang sedang mengantre bantuan beras. Sarijo mengaku senang dapat memperoleh bantuan di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Sebesar 10 kg. Yo, saya memakai kostum ini karena saya suka yang unik-unik begitu. Saya dulu pakai Spiderman, ada juga yang apa itu? Lupa, yang ini yang ketiga ini. Nih, masih ada 2 lagi di rumah gitu. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan warga yang mayoritas lansia dan ibu rumah tangga mendatangi kantor kelurahan. Warga datang sebelumnya telah didata dan diberikan undangan atau kupon untuk ditukar beras. Di lokasi ini pihak kelurahan menyalurkan bantuan beras ke 1.233 warga penerima manfaat. Per kepala keluarga mendapatkan bantuan 10 kg beras bulog yang dibagikan secara gratis. Tim Liputan iNews melaporkan.